Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota di Medan. Tapi entah kenapa pada saat itu orang belum begitu banyak berbicara soal ini mungkin akan menjadi politik dinasti. Begitu Kaisang masuk, terasa sekali bahwa elektoral ini didapatkan oleh PSI. Apa yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini sudah sangat berharga. Jangan dihancurkan hanya karena nafsu kekuasaan. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, belakangan ini semakin santer ya orang-orang berbicara tentang politik identitas, politik dinasti, politik keluarga, dan semacam itulah. Nah, dengan masuknya Kaisang ke PSI, kita semakin santer mendengar orang berbicara soal politik dinasti yang katanya dibangun oleh Jokowi. Sebenarnya kalau kita mau berbicara soal politik keluarga atau politik dinasti ini, ya ini bisa terjadi di mana saja. Ya dalam lingkup kekuasaan terkecil sampai terbesar, dari pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan pusat. Sementara kalau kita berbicara soal keturunan Jokowi yang menjadi pejabat publik, kita sudah melihatnya dari tahun 2020 ketika Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota di Medan. Tapi entah kenapa pada saat itu orang belum begitu banyak berbicara soal ini mungkin akan menjadi politik dinasti dari Jokowi ke depannya. Ya karena mungkin saat itu orang melihat bahwa prosesnya ya wajar-wajar saja. Ya mereka berdua ini mengikuti kontestasi, mengikuti pilkada, lalu menang karena mendapatkan suara terbanyak dan ya fine-fine aja. Apalagi ke depannya kita lihat bahwa mereka bekerja dengan baik juga. Ya Bobi di Medan baik, apalagi Gibran di Solo. Ya luar biasa. Bahkan sekarang Solo yang tadinya termasuk beberapa kota yang intoleran naik menjadi kota terempat ya yang sangat toleran di Indonesia ini. Nah, tapi sejak masuknya Kaisang ke PSI, suasana langsung berubah. Nah, berbicara soal PSI sendiri, sebenarnya PSI ini kan memang partai anak muda. Kalau kita lihat sejarah berdirinya tahun 2014 pasca terpilihnya Jokowi menjadi presiden, ini kan awal terbentuknya juga dengan gaya anak muda. Ketika ada Grace Natali, ada Raja Juli, lalu ada Isyana Bagus Oka dan beberapa orang lain nongkrong di Kemang, ya seperti biasa nongkrong di kafe gaya anak muda, lalu berbicara soal perpolitikan. Dan mereka saling mengungkapkan kegelisahan tentang kondisi partai-partai di Indonesia ini. Lalu saat itulah tercetus untuk membuat partai sendiri. Nah akhirnya tanggal 16 November berdirilah PSI. Nah tapi mungkin karena partai baru ya memang tidak segampang itu untuk membangun eksistensi. Akhirnya di tahun 2019 di pemilu ya cuma mendapatkan 1,89%, ya tidak cukup menembus 4% dari batas parlemen sehingga nggak bisa masuk ke Senayan. Tapi meski begitu mereka bisa menempatkan wakilnya di DPRD tingkat 1 dan 2. Dan ini cukup lumayan sebagai partai baru. Nah, tapi sejak 2019 ini memang tidak ada pergerakan yang signifikan dari PSI. Ya sepertinya gitu-gitu aja. Sepertinya ya hanya membahas masalah-masalah receh dan lebih cenderung jadi partai yang kecentilan. Genit sana sini, teriak sana sini, mencari sensasi-sensasi untuk mendapatkan perhatian publik. Setelah berganti dari Grace Natali sebagai ketua umum ke Giring pun kondisinya nggak terlalu berbeda juga. Diharapkan Giring bisa membawa nuansa anak muda lebih baik lagi, tapi ternyata ya begitu-begitu saja. Nah, ketika Kaisang masuk semuanya berubah. Ya. Begitu Kaisang masuk, terasa sekali bahwa elektoral ini didapatkan oleh PSI. Bonus elektoral yang sangat besar karena Kaisang anak Jokowi. Meskipun ya kita lihat agak ajaib juga ketika orang yang baru masuk partai tiba-tiba 2 hari menjadi ketua umum. Nah, yang dipertanyakan adalah yang pertama ya masalah apakah memang dia cukup profil, lalu apakah dia memang punya kemampuan leadership yang baik, ya kita belum tahu karena kan baru 2 hari tiba-tiba jadi ketua umum. Nah, ini saja sudah membuat orang begitu gelisah bahwa ini ada sesuatu di balik ini.
Nah, kegelisahan ini semakin menjadi ketika gugatan MK ini semakin ekspos, ya, semakin mendapatkan exposure yang luar biasa, ya, tentang batas usia cawapres, ya, capres dan cawapres. Orang siapapun pasti akan melihat bahwa usaha ini adalah usaha untuk memasukkan Gibran ke dalam ya kontestasi capres dan bacawa pres ini. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ada dua kemungkinan. Bisa saja memang ini keinginan Jokowi, yang meskipun dia bilang setelah pensiun purna tugas dia akan kembali ke Solo, meninggalkan singgasananya, ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Bisa saja singgasananya ditinggalkan, ya, tapi kekuasaannya ya nggak kemana-mana. Salah satu caranya adalah dengan seperti ini. Tapi ketika ini dilakukan dengan melanggar konstitusi, maka inilah yang jadi masalah. Kita tidak bermasalah dengan Gibran dan Bobi kemarin ini, karena mereka melakukannya sesuai dengan konstitusi dan hasil kerja mereka pun bagus. Sehingga kita bisa melihat bahwa ya Pak Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil, sebagai pemimpin yang sangat bisa menunjukkan leadership yang sangat baik, terbukti dengan profilnya yang lebih dari 80%. Ini kita punya harapan untuk diteruskan ya oleh Gibran di masa mendatang. Harapan ini harusnya tidak dibenturkan atau tidak dihancurkan dengan pelanggaran konstitusi. Karena kalau memang ini sampai terjadi, MK memutuskan ya bahwa bisa dirubah ya, menjadi 35 tahun, ya orang akan sangat-sangat mafum kalau ini kepentingannya ya karena Gibran. Dan ini akan menghancurkan semuanya. Menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan keluarganya. Dan tentunya ini akan sangat dinikmati oleh oposan. Ya, oposisi akan sangat bergembira ya menggoreng ini menjadi sesuatu yang akan bisa menghancurkan kredibilitas Jokowi selama ini. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini sudah sangat berharga. Jangan dihancurkan hanya karena nafsu kekuasaan dan menabrak semua konstitusi dan aturan. Salam and open your mind.